Hasto Kristianto, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, makin lebay. Tidak ada kosakata selain Jokowi adalah sumber masalah. Jokowi dianggap cawe-cawe dalam pilkada di Jawa Timur. Bahkan mungkin juga Jokowi dituduh punya agenda terkait dengan cawe-cawenya dalam sejumlah pilkada di berbagai daerah. Apakah seorang Hasto Kristianto memang punya level sebagai sekjen yang hanya nyinyir dan tidak punya kosakata selain kosakata menyerang, sekali lagi menyerang Jokowi? Bagaimana analisis filsafat menolong kita untuk membaca apa yang dikatakan oleh seorang sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan Jokowi yang selalu dituduh sebagai sumber masalah. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat. Kita hendak membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, lagi-lagi tidak ada kosakata lain dari para politisi PDIP yang merasa bahwa Jokowi adalah sumber masalah. Dan mereka merasa bahwa Jokowi menjadi halangan terbesar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggerakkan mesin politik mereka dalam rangka mendapatkan peruntungan, khususnya dalam pilkada serentak yang akan berlangsung di berbagai daerah. Inilah ketakutan atau fobia, takut terhadap Jokowi atau fobia terhadap Jokowi. Tentu saja teman-teman, fobia PDIP terhadap Jokowi itu memang sudah terasa, khususnya ketika kita melihat bagaimana PDIP kurang memberi respek dan memberikan sikap yang mendukung terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program ketika Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Nuansa Jokowi itu sebagai ancaman para elit dan kader-kader PDIP yang sudah mapan dengan pandangan-pandangan mereka sebagai pemilik partai, itu kemudian menyulitkan mereka untuk menerima keberadaan sosok yang bernama Joko Widodo. Tetapi teman-teman, Jokowi adalah Jokowi. Ia memang dibesarkan dan mendapat konsesi yang sangat besar dari PDIP untuk maju dalam pilkada di Solo, pilkada Jakarta, termasuk 2 periode ketika ia bisa menjadi pemimpin Indonesia. Tetapi teman-teman, saya juga mengapresiasi bahwa sikap politik Jokowi adalah sikap politik yang merdeka. Ia adalah figur pemimpin yang merdeka, bahkan ingin memerdekakan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang melihat bahwa seorang aktor politik ketika diberi kepercayaan yang lebih besar, misalnya menjadi pemimpin negara, tetapi tetap pada dirinya ia melekat status sebagai petugas partai. Dalam konteks ini teman-teman, Jokowi menarik untuk dicermati bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang berhasil memerdekakan dirinya dari pandangan sempit yang sektarian, pandangan yang menempatkan bahwa kepentingan partai itu berada di atas kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan terhadap nusa bangsa yang sudah diberi amanah pada orang-orang atau aktor-aktor politik seperti Jokowi ketika menjadi Presiden Indonesia. Dan dalam konteks itu teman-teman, ketika fobia PDIP terhadap Jokowi, sekali lagi, bahwa Jokowi dituduh cawe-cawe dalam kontestasi pilkada di berbagai daerah, itu adalah salah satu indikasi bahwa PDIP memang lain. Mereka tidak dapat menempatkan sosok seorang Jokowi sebagai aktor politik yang mandiri. Ia adalah aktor politik yang independen.
dan independensi seorang Jokowi tidak bisa disetir oleh kekuatan politik apapun. Ia sudah menjadi pemimpin yang purna dalam arti sudah melewati proses yang matang, pengalaman yang mapan, dan dalam hal ini puncak karir seorang Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia itu adalah legasi dan legitimasi seorang yang bernama Jokowi untuk turut serta memberi kepentingan dan kontribusinya dalam penataan hidup berbangsa dan bernegara. Secara khusus, kalau itu benar yang dituduhkan oleh seorang Hasto Kristianto bahwa PDIP cawe-cawe, bahwa Jokowi cawe-cawe dalam pilkada di berbagai daerah, maka jangan pernah itu dianggap sebagai sebuah statement yang nyinyir dan datang dari perspektif kebencian. Saya ingin mengatakan bahwa pandangan yang mengatakan Jokowi cawe-cawe itu adalah pandangan yang justru datang dari sikap yang tidak memahami dengan benar siapa sebenarnya Jokowi. Jokowi adalah orang yang dilahirkan oleh demokrasi kita. Ia adalah orang yang punya hak yang sama seperti kita untuk turut memberi kontribusi dan partisipasi dalam proses demokratisasi di tanah air kita. Karena itu, teman-teman, tuduhan seorang Hasto Kristianto tentu sangat disayangkan bahwa level seorang sekretaris jenderal partai besar PDIP dan hanya seperti itu saja kita lihat. Tidak ada kosakata yang lain selain kosakata yang nyinyir, yang hanya menyerang dan menganggap Jokowi sebagai sumber masalah. Padahal belum tentu Jokowi sebagai sumber masalah. Jangan-jangan, sekali lagi, jangan-jangan tuduhan yang diungkapkan oleh Hasto Kristianto itu memperlihatkan bahwa PDIP sedang tidak baik-baik saja. PDIP merasa terancam dengan keberadaan dan sepak terjang politik dalam konteks bahwa Jokowi ingin ikut serta berpartisipasi dalam pilkada di berbagai daerah dengan tujuan agar proses politisasi dan demokratisasi yang ada di daerah itu semua terarah pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan demi bangsa dan negara, kepentingan rakyat dan kepentingan semua yang merasakan kebutuhan agar kepala daerah yang memimpin suatu daerah itu bekerja untuk rakyat dan bekerja mengatasi kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Karena itu, teman-teman, mari kita lihat dinamika politik tanah air kita. Jokowi dituduh sebagai sumber masalah bagi cawe-cawenya ia dalam kontestasi pilkada di berbagai daerah. Di satu sisi, itu cermin dari fobia PDIP terhadap Jokowi, tetapi sekaligus itu memberikan pesan kepada kita bahwa Jokowi adalah tokoh yang independen. Ia punya partisipasi yang harus diperhitungkan sebagai kontribusinya yang telah purna dan sempurna dalam pengalamannya sebagai seorang yang pernah mendharma baktikan untuk Indonesia ketika menjadi Presiden Indonesia. Jangan salahkan Jokowi, karena Jokowi adalah manusia independen dan ia punya hak yang sama seperti kita untuk ikut serta memberi sumbangan dan partisipasi dalam politik Indonesia. Karena itu, lagi-lagi, seorang Hasto Kristianto hanya nyinyir saja dan tidak punya kosakata yang lain selain menganggap Jokowi cawe-cawe. Itulah kegagalan seorang yang bernama Hasto Kristianto yang tidak memahami siapa Jokowi dan bagaimana realitas politik tanah air kita.